Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Listiani. Di sini saya akan memaparkan proposal saya mengenai analisis pengembangan bahan ajar biologi SMA kontekstual berbasis potensi lokal hutan mangrove pada siswa kelas 12 SMA Muhammadiyah Tarakan. Adapun pendahuluannya yaitu biologi merupakan mata pelajaran pada jenjang SMA yang menarik dipelajari oleh siswa karena konsep dan contoh dekat dengan kehidupan nyata siswa. Nah, bahan ajar ini sendiri adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pengajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Hutan mangrove memiliki berbagai macam peran dan manfaat baik itu dari aspek biologi, sosial, maupun aspek ekonomi. Besarnya peranan hutan mangrove bagi kehidupan biota laut dapat diketahui dari banyak jenis ikan, udang, dan kepiting, bahkan manusia sekalipun yang tinggal di sekitar hutan mangrove dan bergantung dari keberadaannya. Adapun rumusan masalah dan batasan masalah, yang pertama itu rumusan masalahnya, bagaimana pemahaman siswa kelas 12 SMA Muhammadiyah Tarakan terhadap pengembangan bahan ajar biologi berbasis potensi lokal hutan mangrove. Lalu batasan masalahnya, yang pertama, bahan ajar yang dikembangkan meliputi materi ekosistem dan hutan mangrove yang berbasis dari potensi lokal. Yang kedua, hasil belajar siswa meliputi ranah kognitif dan afektif. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pemahaman siswa kelas 12 SMA Muhammadiyah Tarakan terhadap pengembangan bahan ajar biologi berbasis potensi lokal hutan mangrove. Lalu manfaat dari penelitian ini yaitu bagi siswa. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, pengetahuan, wawasan, dan masukan untuk meningkatkan kesadaran dalam bertindak aktif, membantu mencegah kerusakan lingkungan pada umumnya dan pada hutan mangrove khususnya. Bagi guru, hasil penelitian ini memberikan informasi untuk mempertimbangkan dalam mengaitkan materi biologi dengan situasi nyata kehidupan siswa. Definisi operasional yaitu bahan ajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seperangkat sarana yang berisikan materi pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi dengan segala kompleks dan juga bahan ajar sebagai cara evaluasi yang didesain secara menarik agar siswa mudah menerima saat pembelajaran. Salah satu bahan ajar yang dapat dikembangkan yaitu bahan ajar buku saku. Buku saku ini merupakan bahan ajar cetak. Fungsi dari bahan ajar ini sebagai buku teks pelengkap saat pembelajaran yang di dalam bahan ajar tersebut dapat menarik siswa dalam belajar. Nah, adapun kerangka berpikirnya seperti berikut, yaitu pengembangan bahan ajar hutan mangrove dari pemberian informasi berupa bahan ajar, hasil pelaksanaan pemahaman, sampai di berupa kesadaran dan bertindak aktif mencegah kerusakan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan dengan secara triangulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan masalah penelitian ini adalah komparatif, yaitu membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Waktu dan tempat penelitian yaitu penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Agustus sampai 14 Oktober 2021. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 12 SMA Muhammadiyah Tarakan. Lalu instrumen dan teknik data penelitian. Yang pertama itu instrumen penelitian di lembar observasi, di mana observasi ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan satu kelompok pretest dan proses dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman siswa terhadap bahan ajar biologi hutan mangrove. Selanjutnya wawancara, di mana yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap potensi lokal hutan mangrove untuk mendapatkan informasi mengenai pembelajaran bahan ajar biologi hutan mangrove. Lalu ada dokumentasi, di mana dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk dalam tulisan, gambar, ataupun dalam bentuk karya monumental. Lalu ada angket, di mana instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket diberikan kepada guru SMA Muhammadiyah Tarakan, angket yang diberikan kepada guru yang sedang atau sudah melaksanakan pembelajaran daring. Lalu kita masuk di teknik analisis data, di mana di sini ada reduksi data. Data penelitian diterima di lapangan disusun dengan teliti dan dijabarkan secara rinci. Jika terdapat data yang diperoleh banyak, maka perlu mereduksi data, yaitu merangkum atau memilah-milah data pokok, fokus pada hal yang penting, mencari tema dan pola. Lalu ada penyajian data, di mana tahap berikutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk teks, paragraf, uraian singkat, bagan, hubungan antara tema, flowchart, dan lain sebagainya. Lalu ada verifikasi, kesimpulan dan verifikasi data penelitian merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya. Di mana temuan yang sebelumnya masih tidak jelas, maka perlu diteliti supaya temuan tersebut menjadi jelas.
Sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.